Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sekarang masuk pada pembahasan ketujuh dari tema utama kita, 33 hal penting tentang penginjilan. Dan di sesi ketujuh ini kita sedang membahas Yesus teladan penginjil sejati. Jadi kalau kita bicara tentang penginjilan, siapa yang harus kita teladani? Jesus himself. Karena kalau kita teladani Yesus, you can't get wrong. Engkau gak bisa salah. Ada orang yang punya idola-idola. Wah, saya mengidolakan Billy Graham misalnya. Great. Sebagian berkata, wah saya mengidolakan Benny Hinn. Why not? Sebagian berkata, wah saya mengidolakan Dr. Stephen Tong. Why not? Setiap orang boleh punya idola-idola tertentu. Wah saya mengidolakan pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Silahkan. Sebagian bilang, oh saya mengidolakan Dr. Yonggi Cho dari Korea. Why not? Sebagian berkata, oh saya mengidolakan Kong Hee yang dari Singapura. Why not? Silahkan. Setiap orang bisa mengidolakan. Pastikan kita ambil yang baik-baiknya. Karena setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Pastikan kita ambil hal-hal yang positif di dalamnya. Iya kan? Never copy. Kita boleh mengidolakan untuk belajar hal-hal positif. Never copy. Iya kan? Saya ngerti. Ada pendeta-pendeta tertentu yang selalu berkata, jangan mengidolakan manusia. Idolakan Tuhan Yesus. Amin. Tapi secara manusiawi kadang-kala kita mau belajar. Karena kita lihat, wah kok pelayanannya dahsyat ya. Wah pelayanannya memberkati saya. Saya mau belajar. Pastikan kita bukan copy orangnya. Tapi kita ambil pelajaran-pelajaran positif di dalamnya. Jelas sampai di sini? Nah, tetapi lepas daripada apapun, teladan penginjil yang sejati adalah Kristus. Nah, itu boleh mengcopy dia. Iya kan? Karena kalau kita menteladani Kristus, you can't go wrong. Engkau gak akan pernah bisa salah. Karena Kristus akan menuntun kita ke jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah ini kita mau belajar hari ini. Yesus teladan penginjil sejati. Klik. Matius 9 ayat 35 sampai 36. Karena selalu saya bilang, ini waktunya gereja Tuhan mentuntaskan amanat agung di akhir zaman ini. Pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Saya percaya kita semua sudah banyak ditolong Tuhan. Saya percaya kita semua sudah banyak mengalami berkat Tuhan. Saya percaya kita semua sudah banyak menerima pengajaran. Pertanyaan saya cuma what next? Kita mau terus minta berkat? Kita mau terus minta mujizat? Kita mau terus kritik orang lain atau sebaliknya? Kita mau turun? Kita mau belusukan, bahasa saya ya kan? Bahasa pemerintah Republik Indonesia sekarang ya kan? Kita mau belusukan, pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini waktunya gereja Tuhan. Bukan hanya berdebat soal doktrin. Silahkan yang mempersoalkan doktrin dia harus duduk bersama. Dan pastikan mendatangkan doktrin yang bagus membangun menjadi berkat. Tetapi juga doktrin yang elegan untuk kita tetap bisa mengabarkan Injil. Jelas ya sampai di sini? Tetapi penginjilan adalah the heart of Christianity. Penginjilan adalah jantung dari kekristenan. Makanya gereja ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, pilarnya yang pertama, bahwa gereja ini adalah gereja sukacita. Kenapa kita sukacita? Karena kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kenapa kita sukacita? Karena kita tahu sorga itu sudah pasti. Kenapa kita sukacita? Karena kita tahu bahwa kita sudah diangkat sebagai warga kerajaan sorga. Makanya saya beri nama gereja ini gereja sukacita, itu fondasinya. Tapi gereja ini juga gereja keluarga. Artinya bukan eksklusif, tapi kita kekeluargaan. Tetapi pada saat yang bersamaan juga kita perhatikan keluarga kita dengan baik. Setiap suami harus jadi suami yang baik. Setiap istri harus jadi istri yang baik. Setiap anak-anak muda harus menjadi anak muda yang baik. Setiap anak-anak harus menjadi anak-anak yang baik. Mertua-mertua yang baik. Menantu-menantu yang baik. Besan-besan yang baik. Karena gereja ini, yang pertama gereja sukacita. Yang kedua bernama gereja keluarga. Dan yang ketiga gereja ini juga bernama gereja mujizat. Artinya kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sampai hari ini itu karena mujizat. Kita lewati berbagai tantangan tapi selalu ada pembelaan Tuhan. Kalau kita bisa diselamatkan itu mujizat. Karena tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Kristus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus.
Kalau Tuhan mau cari yang lebih baik dari kita, banyak. Tuhan mau cari yang lebih pintar dari kita, banyak. But God loves us. God choose us. Tuhan sudah memilih kita. Itu adalah mujizat. Dan hari-hari kita berpengharapan, kita selalu melakukan yang terbaik. Karena kita tahu mujizat Tuhan sediakan. Jadi jelas ya, gereja ini gereja sukacita. Gereja ini gereja keluarga, gereja ini gereja mujizat. Dan gereja ini juga gereja penginjilan. Artinya setelah kita tahu kita diselamatkan. Setelah kita dihimpunkan dalam keluarga. Setelah mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita, ini waktunya kita menjadi berkat. Yang setuju sama saya katakan, saya siap menjadi berkat. Aha. Ayo ketik di live chat saudara, saya siap menjadi berkat. Ayo interaktif, ayo. Saya siap menjadi berkat, saya siap menjadi berkat. Yes. Saya siap menjadi berkat, ini harus menyala-nyala di hati setiap kita. Saya harus menginjil, saya harus menangkan jiwa, saya harus jadi berkat. Orang harus melihat kehidupan saya dan memuliakan Bapa saya yang di sorga. Haleluya. Nah, Matius pasal 9 ayat 35 sampai 36 bilang begini. Demikianlah Yesus. Who is Jesus? Son of the living God. He's the Messiah. Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja. Tapi dia belusukan. Folks, who we are? Siapa kita? Terlalu hebatkah kita? Terlalu sibukkah kita? Terlalu luar biasakah kita? Sampai kita tidak mau jadi berkat. Kadangkala kita terlalu eksklusif. Tapi ayat ini bilang demikianlah Yesus apa? Berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Seimbang. Ada waktunya dia mengajar. Apa artinya mengajar? Dia mendidik murid-murid. Tetapi memberitakan Injil artinya apa? Menjangkau orang-orang yang belum percaya. Seimbang. Gereja has to be balanced. Gereja harus seimbang. Antara tanggung jawab kita di rumah Tuhan. Tetapi juga keluar. Dan berbuat sesuatu bagi orang yang belum percaya. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Serta, perhatikan baik. Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang setuju sama saya katakan, itu tugas saya. Yesus sudah naik ke sorga. Dia sudah beri kuasa buat kita. Sekarang itu tugas kita. Memberi jawaban. Kalau ada orang susah, tolong. Ada orang stres, kuatkan. Jangan orang gereja hanya kerjanya menghakimi orang. Menyerang orang, mengkritik orang, menjatuhkan orang. Soal mengkritik dan menjatuhkan. Orang-orang yang gak sekolah. Pakai akun-akun palsu. Akun-akun anonim. Bisa cuma nyerang orang, menjatuhkan orang, menghakimi orang, mengkritik orang. Tapi dibutuhkan orang-orang hebat yang bisa pegang tangan orang dan menolongnya. Yang membutuhkan orang-orang hebat untuk bisa mengulurkan tangan, berbuat sesuatu buat mereka memerlukan. Dan itu tugas gereja. Sekedar mengkritik, menjatuhkan, menghancurkan, itu tugas setan. Setan akan pakai kelompok-kelompok tertentu. Tapi jangan sampai orang gereja ikut terlibat di dalamnya. Tugas kita nolong. Yesus bilang apa? Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makanan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minuman. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberikan pakaian kepadaku. Ketika aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Ini yang Tuhan mau. Gereja harus menjadi jawaban. Ayat 36. Melihat orang banyak itu. Mundurlah Yesus karena dia merasa capek. Itu yang banyak orang kerjakan kan. Ada banyak orang ketika melihat tanggung jawab, dia coba lari. Yesus di tengah segala kesibukannya melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bisakah kita melihat orang-orang yang membenci kekristenan sebagai orang-orang yang sedang menuju pada kebinasaan? Bisa nggak kita lihat orang-orang yang sedang hidup dalam dosa kenajisan sebagai orang-orang yang terlantar, lalu belas kasihan kita turun, atau kita hanya bilang, "Ih, calon neraka semuanya najis." Saudaraku, ketika kita melihat LGBT, ketika kita melihat anak-anak muda yang hidup dengan narkoba, seks bebas, bisa nggak kita meneteskan air mata lalu menaikkan doa, Tuhan Yesus tolong mereka, pakai aku supaya dapat menjangkau mereka bagi kerajaan sorga.
Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang hatinya masih sensitif. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang hatinya bukan sensian, tetapi sensitif. Yang tergerak untuk menolong orang, untuk berbuat sesuatu. Karena kita tahu begitu banyak orang sedang menuju pada kebinasaan. Yesus pakai bahasa luar biasa. Mereka lelah seperti domba tak bergembala. Dunia ini, dunia yang sedang ditipu oleh setan. Dunia ini, dunia yang sedang diperdaya oleh tipu muslihat iblis. Banyak orang sedang tertipu dan menuju pada kebinasaan. Kita mendapatkan terang oleh anugerahnya. Yang setuju katakan amin. Folks, I know khotbah-khotbah tentang penginjilan gak populer hari-hari ini. Orang lebih senang khotbah tentang sensasi-sensasi akhir zaman. Mau soal benar atau enggak, yang penting sensasi. Orang lebih senang bicara tentang mujizat, kuasa Allah dan urapan Roh Kudus. Amin, haleluya, kita tahu itu tersedia. Tetapi pengajaran Kristen bukan hanya soal itu. Pengajaran Kristen juga mengarahkan kita menginjil, dan menginjil. Banyak orang Kristen tidak terbeban. Kenapa? Karena banyak hamba Tuhan juga tidak mengkhotbahkannya lagi. Kenapa tidak dikhotbahkan? Karena dianggap tidak populer. Saya memilih untuk biarkan tidak populer. Yang penting saya mengerjakan apa yang Kristus kehendaki. Dan kuat di dalam roh saya. Selama beberapa tahun terakhir ini. Khotbahkan serial tentang penginjilan. Khotbahkan serial tentang penginjilan. Dan setelah ini saya akan siapkan bukunya. Karena saya rindu anak-anak Tuhan terbakar kembali oleh cinta Tuhan. Seperti gereja-gereja mula-mula. Menginjil, memberitakan Injil Kristus. Bahkan ketika mereka diancam, doa mereka berikan keberanian supaya kami tetap dapat memberitakan firman. Di akhir zaman. Tidak ada tugas yang lebih serius daripada mengabarkan Injil. Dan itu sebabnya saya menyebutnya proyek besar akhir zaman. Memindahkan orang sebanyak-banyaknya dari calon neraka menjadi calon sorga, rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Klik. Markus 6 ayat 56. Kemanapun ia pergi. Artinya kemanapun Yesus pergi. Jadi Yesus gak cuma stays. Tapi dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung. Orang meletakkan orang sakit di pasar. Dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya, haleluya, menjadi sembuh. Berarti dia datang sebagai jawaban. Church, gereja tidak bikin gaduh. Gereja justru bawa damai. Gereja bukan mendatangkan kekacauan. Gereja justru memberi jawaban, memberi solusi, memberi kepastian, memberi tuntunan, dan memberi jalan keluar. Taruh tangan kanan sudah di dada, sama-sama bilang. Saya harus seperti Kristus. Bisa, bisa. Alkitab bilang kok roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalammu. The same engine, the same power is in you. Tinggal persoalannya. Maukah kita diarahkan pada rencana Tuhan itu? Klik. Sengaja saya kasih banyak ayat supaya saudara belajar betul dasar firman Tuhannya. Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea. Dan apa? Memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka. Artinya dalam rumah ibadat juga ada banyak orang belum diselamatkan. Karena itu Kristus mengabarkan Injil. Dan juga apa? Mengusir setan-setan. Jadi kampung, desa, sampai kota-kota, rumah-rumah ibadat, semua dikunjungi oleh Yesus. Yesus tidak melayani secara eksklusif. Tapi Yesus melayani secara inklusif dan universal. Artinya tidak mengotak-otakkan tapi terbuka untuk semua. Klik. Matius 10 ayat 1. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka. Jadi bukan hanya Yesus. Tapi kemudian dia panggil murid-muridnya dan dia beri kuasa. Ada 12 murid, ada 70 murid. Yesus memanggil ke-12 muridnya, ini yang ke-12. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi mereka bukan hanya diutus, dididik, diajar untuk memberitakan Injil. Tapi diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Bayangkan gereja sekarang
masih mempersoalkan perlu nggak gereja mengusir setan. Apa itu pelayanan-pelayanan usir setan? Aduh. Itu pelayanan Kristus. Itu yang Kristus suruh. Mengusir setan, melenyapkan penyakit. Amin. Menolong, memberi penghiburan, memberi kekuatan. Tapi orang sekarang masih berdebat soal itu. Oh, nggak ada itu pelayanan kesembuhan. Saudara, gue kasih dalam Tuhan. Belajar dari Kristus. Ya tapi sekarang Yesus sudah memberi hikmat para dokter. Sehingga yang benar adalah doa lalu pergi ke dokter. Saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Saudara ngomong karena engkau punya duit. Engkau ngomong karena engkau tinggal di kota. Izinkan saya mengingatkan saudara, saya seorang penginjil. Saya sering ada di pedalaman-pedalaman yang dokter hanya datang ke situ sebulan sekali. Kadangkala bahkan 3 bulan sekali. Kalau lagi ada uangnya untuk menghadap dokter. Folks, di saat seperti itu, engkau mau berharap pada siapa? Mau berharap minum goraka, jahe. Ya kan ada penyakit-penyakit tertentu, rebusan jahe, daun miangas, ya kan? Minum seledri, gigit seledri. Dokter nggak ada, uang nggak ada. Berharap pada siapa? Yesus, sumber segala mujizat. Itulah penginjilan. Folks. Biarkan yang berdebat tetap berdebat. Karena memang roh di dalamnya adalah roh yang suka perdebatan. Tetapi kita harus tetap menginjil. Dan pegang Yesus sebagai teladan kita. You can get wrong. Engkau gak akan pernah salah. Lihat ya, Yesus memanggil murid-muridnya. Dia didik, dia ajar. Lalu dia beri kuasa untuk apa? Mengusir roh jahat. Untuk melenyapkan segala penyakit. Dan segala kelemahan. Dan perintah ini, saya percaya sampai hari ini tidak berubah dan tidak akan pernah berubah sampai dia datang kembali. Jadi jangan bilang, oh pelayanan kesembuhan sudah berakhir. Biarkan. Itu orang mulutnya seperti knalpot, cuma bunyi. Tetapi nggak ada dasarnya. Dasarnya cuma, buku ini bilang begini, buku ini bilang, Alkitab bilang apa? Yesus bilang apa? Kalau saya hanya memegang Alkitab, dan apa yang Yesus kerjakan. Jelas ya. Mengusir roh jahat. Melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Klik. Markus 6 ayat 7-8. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Kembali ulangi dan berpesan kepada mereka. Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Artinya Tuhan yang pelihara. Orang melayani Tuhan jangan cari duit. Tapi orang yang melayani Tuhan dijamin oleh Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Pelayanan bukan profesi. Tapi membalas cinta Tuhan. Karena kita nggak tahan lihat orang menuju neraka. Dan melihat orang menuju pada kebinasaan. Klik. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dia sendiri mempersiapkan dirinya dengan baik. Penginjilan bukan sekadar, oh iya saya ngalamin, saya pergi. Betul, tapi harus dipersiapkan, didoakan, diprogramkan dengan luar biasa. Klik. Markus 6 ayat 46-47, lihat ya, ayat-ayat Alkitab penuh. Dengan teladan yang Kristus berikan dalam pelayanan penginjilan. Kita kadang-kala terlalu banyak menggali di Google, terlalu banyak menggali buku, sampai kita lupa kembali kepada Alkitab. Saya mengerti baca buku itu harus. Karena katanya buku adalah jendela jiwa. Tapi pastikan kita baca buku-buku yang bertautan, yang berhubungan, yang menopang kebenaran firman Tuhan. Bukan dari orang-orang Farisi yang tidak mengalami pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Jelas? Tapi kita harus ngerti Alkitabnya. Kita harus ngerti strategi-strategi Yesus, teladan-teladan dari Kristus. Markus 6 ayat 46-47, setelah ia berpisah dari mereka. Ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendiri di darat. Masih dalam kondisi apa? Berdoa. Dia bangun pagi-pagi ketika hari masih gelap. Dan dia berdoa ketika hari sudah gelap. Jadi dari hari masih gelap sampai sudah gelap, dia ada di dalam ladang pelayanan. Wow, haleluya, klik.
Saya simpulkan pada awalnya begini. Yesus bukan hanya Tuhan. Dia bukan hanya firman yang menjadi manusia. Dia bukan hanya juru selamat. Dia bukan hanya utusan. Dia bukan hanya nabi. Dia bukan hanya rasul. Dia bukan hanya guru. Dia bukan hanya gembala. Namun dia juga adalah penginjil. Woo, haleluya. Sebutan ini yang seringkali tidak kita dengar. Yesus gembala yang agung, amin. Yesus nabi, Yesus utusan. Betul. Tapi dia bukan hanya nabi, dia bukan hanya utusan. Yesus adalah gembala yang baik, amin. Yesus sumber mujizat dan pembuat mujizat, amin. Tetapi ingat, kemanapun Yesus pergi, Yesus menginjil. Berarti dia juga seorang pekabar Injil atau penginjil. Berarti dari situ kita bisa belajar teladan yang sejati dalam kehidupan penginjil utama kita, yaitu Kristus. Klik. Lingkup kerjanya, ini menarik ini. Kan kita sekarang mau meneladani Kristus kan. Ayo kita gali pelayanannya. Yang pertama kita mulai belajar dulu lingkup kerjanya. Alkitab menjelaskan lingkup kerjanya dari desa ke desa. Dari kampung ke kampung. Dari kota ke kota. Seluruh Galilea. Seluruh Yerusalem. Seluruh Nazaret. Dan seluruh Jericho. Jelas ya. Jadi kota yang dapat dia kunjungi. Dia kelilingi. Tidak ada batasan. Tidak eksklusif. Halo. Banyak orang pelayanannya hanya mengarah kepada orang kaya. Lalu mengkritik. Ya itu orang susah karena mentalnya susah. Ada orang yang kemudian pelayanannya hanya difokuskan pelayanan orang miskin. Orang-orang kaya diserang. Kenapa sih kita gak bisa bekerja sama? Kenapa sih kita gak bisa melayani semua? Selalu saya bilang, sendiri kita bisa, tapi bersama hasilnya lebih dahsyat. Pertanyaan saya, orang miskin perlu dilayani gak? Perlu. Orang kaya perlu dilayani gak? Perlu. Pejabat perlu dilayani gak? Perlu. Preman-preman pinggir jalan perlu dilayani gak? Perlu. LGBT perlu dilayani gak? Dilayani. Karena itu caranya adalah gereja Tuhan perlu bergandengan tangan. Mau pelayanannya kecil, mau pelayanannya besar. Mau pelayanan di kota, mau pelayanan di kampung. Ayo kita bergandengan tangan, saling support. Yang satu bisa support ini, yang satu bisa support ini. Dan ketika gereja Tuhan punya jiwa yang besar, saling bergandengan tangan. Tidak takut kehilangan jemaat lah, tidak takut kehilangan pelayan-pelayan Tuhannya lah. Tidak takut kehilangan relawan-relawannya lah. Tidak takut kehilangan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Maka gereja Tuhan akan menggenapkan misi Kristus yang sempurna di muka bumi. Yang setuju katakan, saya siap. Jadi lingkup kerjanya jelas ya, dari desa ke desa, kampung ke kampung, kota ke kota, seluruh Galilea, Yerusalem, Nazaret, dan Jericho. Klik. Intinya saya pelajari di sini ada 3 hal. Yang pertama, ada yang diprogramkan. Dia mengutus 70 rasul, atau 70 murid maksud saya, berdua-dua, ke tempat-tempat yang sebelum dia kunjungi, mereka dulu yang kunjungi. Jadi ada yang dia programkan. Dia bangun pagi ketika hari masih gelap, dia berdoa. Dia programkan pelayanannya. Ini yang saya bilang. Kalau kita bicara lingkup kerjanya, maka yang pertama kita pelajari, ada yang diprogramkan. Apa artinya ada yang diprogramkan? Segalanya teratur dan terencana. My God is not a mendadak God. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, apa lagi maksudnya? My God is not a mendadak God. Bukan berarti dia lagi di sorga. Saya mau berkati Gilbert gitu. Saya mau panggil Pak Siregar gitu. Gak bisa. Alkitab bilang apa? Aku sudah mengenal kamu sebelum dari kandungan ibumu. Daud bilang apa? Matamu merekam aku selagi aku bakal anak. Pelayanan penginjilan tidak bisa jalan. Kalau kita angin-anginan dan hanya mendadak-mendadak. Diprogram dengan baik. Didoakan dengan betul. Dibangun tim yang kuat. Maka saya percaya. Apapun tantangannya. Dengan hikmat dan kuasa Tuhan.
kita mampu menghadapinya. Yang kedua, intinya nilai-nilai penginjilan. Yang pertama ada yang diprogramkan, terencana dengan teratur. Yang kedua, ada yang sementara dalam tugas tertentu, artinya perjuangan yang tidak mengenal lelah. Bayangkan dari hari masih gelap, sampai hari sudah gelap, Yesus ada di field of mission. Perjuangan yang tidak mengenal lelah. Saudara-saudara yang mau melayani Tuhan, saudara-saudara yang terbeban untuk memenangkan jiwa, saudara-saudara yang terbeban untuk mengabarkan Injil, saudara-saudara yang terbeban untuk merampas semakin banyak orang dari neraka. Sekali lagi saya bilang, kau gak perlu khotbahin orang, tapi engkau perlu jadi berkat, kau perlu ada di tengah-tengah mereka. Engkau perlu memberi harapan, kau perlu memberi semangat. Makanya salah satu program kasih dan kepedulian kita namanya Kamu Hebat. Dimanapun kita ada, kita hanya ingatkan orang. Jangan putus asa, jangan menyerah. Kita masih punya Tuhan, tetap semangat, kamu hebat. Ah, itu dia. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya dapat feedback yang sangat positif dari seluruh Indonesia. Orang-orang merasa diberkati. Saya mengerti ada orang-orang aneh yang akan menyerang saya dan berkata, apa kamu hebat? Kita gak hebat. Ya biarin aja kalau mau gak hebat. Ngerti gak? Roh Kristus bos ada di dalam kita. Kitanya memang gak hebat. Kitanya kata Alkitab seperti bunga rumput. Pagi ada, sore, petang, lisut dan layu. Betul kita gak hebat. Tetapi karena Roh Kristus. Alkitab bilang melewati lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan aku. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini dia. Gereja harus memberi terobosan. Gereja harus memberi pengaruh positif. Jadi ada yang diprogramkan. Artinya teratur, terencana dengan baik. Ada yang sementara dalam tugas tertentu. Jangan menyerah, jangan cepat lelah. Tapi berjuang dengan sungguh-sungguh. Lalu yang ketiga saya catat di sini. Apa value of evangelization? Apa nilai-nilai penginjilan? Tidak membatasi diri. Serta tidak mengkotak-kotakan. Dari desa ke desa, kampung ke kampung, di rumah-rumah ibadat. Bahkan menghadapi anak kecil. Petrus sudah bilang, jangan ganggu guru. Biarkan anak-anak itu datang. Sebab yang seperti ini yang punya kerajaan surga. Tidak mengotak-kotakan. Pelayanannya saya sebut inklusif dan universal. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan tapi eksklusif. Merasa, oh itu orang berdosa. Itu orang najis, itu orang sesat. Nah kalau orang itu sesat kita bimbing. Makanya hidup Kristen tidak pernah menghakimi dan menghina siapapun. Selalu saya bilang, kalau orang jiwanya senangnya menghakimi, senangnya menyerang, dia nggak punya jiwa penginjilan. Dia nggak punya jiwa kasih. Bayangkan ada wanita yang tertangkap basah berbuat zina. Yesus berpikir bagaimana menyelamatkan, bukan bagaimana menghukum. Bukan bagaimana mempermalukan. Kalau kita lihat program-program YouTube sekarang, banyak hamba Tuhan senangnya mempermalukan orang lain. Menyerang orang lain. Dia bilang, wah karunia kenabian, dia sebut nama, dia maki-maki, dia serang. Supaya kelihatan dia hebat, berwibawa, luar biasa. Saudaraku maaf, pakai bahasa saya akan bilang, justru kelihatan kampungannya. Justru kelihatan gak sekolahnya. Justru kelihatan rendah pendidikan. Mungkin saudara berkata, oh saya lulusan luar negeri. Lu memang lulusan luar negeri. Secara pangkatnya, secara gelarnya. Tetapi jiwamu, jiwa kampungan saudara-saudara. Ada seorang wanita sudah punya 5 suami, ketemu Yesus. Yesus berpikir bagaimana menolong. Itulah jiwa penginjil yang sejati. Bukan menghakimi, bukan menjatuhkan, bukan mempermalukan. Ini yang saya bilang, ada yang diprogramkan, teratur, terencana. Ada yang sementara dalam tugas tertentu. Artinya perjuangan yang tidak mengenal lelah. Tidak membatasi diri serta mengkotak-kotakan. Inklusif, bukan eksklusif. Dan universal. Artinya Tuhan, kemanapun Tuhan mau bawa saya, aku siap. Makanya Yesaya bilang apa? Ini aku Tuhan, utus aku. Here I am. Itu sebabnya Departemen Pekabaran Injil dari Gereja Bethel Indonesia. Kita membawahi 40 kadif PI di 34 provinsi. Dan tagline kita, Here I am. Ada waktunya.
Kita hadir di tempat-tempat di mana daerah yang dibom. Kita hadir di tempat-tempat yang ada bencana. Kita hadir di tempat-tempat korban terorisme. Mulai dari Aceh sampai Papua. Kita hadir menjadi berkat karena yang bernyala di hati para penginjil Gereja Betel Indonesia adalah bagaimana kita menolong, bagaimana kita berbuat, bagaimana kita menjadi jawaban. Dan selanjutnya Roh Kudus yang akan menjamah hati. Saya percaya bukan tugas kita untuk merubah hati orang. Bukan tugas kita menjadikan mereka orang Kristen. Bukan tugas kita menjadikan mereka orang yang percaya Yesus. Tapi itu tugas Roh Kudus. Tugas kita melakukan yang Kristus perintahkan. Makanya selalu saya bilang penginjilan bukan berarti kristenisasi. Ngapain kita menjadikan orang Kristen? Yang Kristen yang ngaco aja masih banyak. Kristen yang koruptor aja banyak. Kristen yang LGBT aja banyak kok. Yang kita fokus adalah supaya orang yang menuju neraka dapat dilepaskan menuju ke sorga, rumah Bapa yang kekal karena kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, klik. Jadi jelas ya, lingkup kerjanya sudah saya bagikan. Yang kedua, yang ia kerjakan. Jadi ada 3 hal. Lingkup kerjanya, yang ia kerjakan, dan waktu kerjanya. Karena kita mau meneladani Kristus di dalam penginjilan. Saya berdoa supaya para penginjil-penginjil, bahkan juga orang-orang yang baru masuk Kristen, lalu bersemangat untuk menginjil. Saudara jangan pakai roh lama saudara, nyerang, jatuhin, lalu menghina agama lain. Gak bisa. Kita meneladani Kristus. Ya kan? Tadi kita sudah belajar lingkup kerjanya. Kita belajar nilai-nilai penginjilannya. Nah sekarang yang ia kerjakan. Yang pertama ia mengajar dengan didasari pada kasih. Bukan mau menjatuhkan, bukan menghina, tapi mengajar didasari pada kasih. Jadi waktu dia lihat wanita tertangkap basah berbuat zina, dia berjuang bagaimana menghadapi orang banyak yang menghakimi hanya untuk menyelamatkan. Ketika dia lihat ibu janda di pintu kota Nain, yang anak laki-laki satu-satunya mati, dia datangi. Yesus yang berinisiatif. Para penginjil harus berinisiatif. Karena saya percaya orang-orang yang dasarnya kasih. Gak akan pernah mengeluh dan berkata, ya tapi bagaimana saya mau mulai pendeta. Saya kan juga gak ngerti, saya juga gak bisa. No. Ketika kasih pasti ada tuntunan, pasti ada dorongan. Dan pasti ada ide-ide dan pasti menjadi kreatif. Kenapa? Kasih membuat orang kreatif. Jelas sampai di sini ya. Orang tuh kalau masih pacaran, duduk berdua gini selalu ada kesempatan untuk bicara. Ada yang dibicarakan. Dan selalu ada bahan bicara. Kamu tahu nggak? Saya baru ngomong seperti ketawa-ketawa. Pokoknya orang kalau duduk sebelahan sebentar-bentar ketawa-ketawa, jangan-jangan jatuh cinta. Berjuta rasanya. Tetapi kalau udah kawin bertahun-tahun, suami istri udah bingung. Berdua duduk-duduk. Lama-lama istrinya bilang, kok kamu diam-diam aja? Kok kamu ngomongnya begitu? Ya karena kamu selalu begitu, kamu mikirin siapa? Berkelahi. Orang kalau udah gak ada cinta, ujung-ujungnya berkelahi, saudara. Karena hatinya udah dingin. Makanya saya ulangi sekali lagi, yang ia kerjakan, mengajar dengan didasari pada kasih. Menyelamatkan dengan kasih, berbuat sesuatu dengan kasih. Yang kedua, yang ia kerjakan, memberitakan Injil. Memberitakan Injil di sini bukan mengkhotbahkan orang. Makanya selalu saya bilang, menginjil bukan tugas pendeta. Tugas pendeta membangunkan para penginjil-penginjil. Besok, selama 1 minggu, kita dalam doa puasa. Bless the Year Program, Week of Blessing. Saya berharap setiap saudara mulai mendoakan jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Dan saudara mulai berdoa, Tuhan pakai hidup saya. Saya mau lewat hidup saya, orang lain dapat merasakan kasih Kristus. Yang ketiga, yang ia kerjakan, menyembuhkan orang sakit. Artinya memberi bukti langsung. Bukan tugas kita menyembuhkan. Tapi tugas kita mengadakan pelayanan buat orang sakit. Mulai dari memberi perhatian, memberi doa, sampai mengusir roh-roh sakit penyakit. Karena kesembuhan tidak bisa dikerjakan oleh siapapun, bahkan dokter aja nggak bisa. Makanya setiap kali saudara beli obat di apotek, kalau dapat tas, tulisannya apa?
semoga lekas sembuh. Kan gak ada dokter yang bisa bilang ini pasti. Obat itu hanya menuntun, tapi kesembuhan datang dari Tuhan. Di operasi yang sama, oleh dokter yang sama, penyakit yang sama, ada yang sembuh, ada yang mati. Dikasih obat yang sama, oleh dokter yang sama, dengan penyakit yang sama. Ada yang bertambah parah, tapi ada yang sembuh. Artinya apa? Kesembuhan hak mutlak Tuhan. Tetapi kita bisa melayani, kita bisa mendoakan, dan kita bisa mengusir segala roh sakit penyakit. Selanjutnya, klik yang ia kerjakan. Mengusir setan-setan, artinya mengalahkan kegelapan. Ada setan yang merasuk orang sehingga akhirnya orang itu berzina. Ada setan yang merasuk orang sehingga dia selalu naksir suami orang. Ada setan yang merasuk jiwa orang sehingga dia jadi LGBT. Ada setan yang merasuk diri orang sehingga hidupnya minum mabuk, judi, dan terlibat dengan narkoba. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini tugas kita. Mengikat belenggu-belenggu iblis ini. Mengalahkan kegelapan karena roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Pastikan. Seorang yang mau menangkan jiwa, seorang yang mau menginjil, pastikan dia adalah orang yang suka berdoa. Karena roh setan yang mau membuat dia menolak firman. Tapi dengan kita patahkan kuasa kegelapan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Selanjutnya yang ia kerjakan. Memberi kuasa. Apa artinya memberi kuasa? Menuntun pada kemajuan. Sehingga kita gak jadi gitu-gitu doang, gak jadi gini-gini aja. Penginjilan tujuannya memberi semangat, memberi dorongan, memberi kekuatan. Memberi pendidikan dari orang yang gak tahu menjadi tahu. Dari orang yang lemah menjadi kuat. Dari orang yang tersesat menjadi orang yang terarah. Dari orang yang putus asa dan kecewa menjadi orang yang bersemangat dan percaya buat Tuhan kehidupan dan kekuatan kita. Haleluya. Selanjutnya klik. Yang keenam yang ia kerjakan, mengutus. Artinya apa? Mengangkat status serta memberi kepercayaan. Setelah orang ini diselamatkan, dia harus jadi alat keselamatan Tuhan. Nah ini dia, tongkat estafetnya. Kenapa kita diselamatkan? Karena ada orang yang dipakai Tuhan untuk mengarahkan kasih Tuhan pada hidup kita. Nah setelah kita diselamatkan, kita nggak hanya berpangku tangan, tapi kita harus menjadi alat keselamatan Tuhan. Untuk menyelamatkan orang lain. Tapi kita bukan hanya menyelamatkan bayi-bayi rohani. Tapi setelah bayi-bayi rohani diselamatkan, kita dorong lagi, kita arahkan lagi. Supaya pelayanannya juga menjadi berkat. Makanya selalu saya bilang, church isn't the goal. Gereja bukan tujuan penginjilan. Tujuan penginjilan bukan untuk memenuhi gereja. Gereja udah penuh di mana-mana. Makanya pandemi adalah Tuhan menyadarkan kita bahwa tujuan dari pelayanan, tujuan dari penginjilan bukan membawa orang masuk gereja. Tapi tujuan dari penginjilan yaitu supaya orang yang sudah diselamatkan menjadi orang-orang yang menyelamatkan orang lain. Merampas orang dari neraka dan menuju ke sorga rumah Bapa yang kekal. Haleluya. Klik. Selanjutnya. Jam kerjanya. Ini yang terakhir. Apa jam kerjanya? Menarik saya pelajari dari ayat-ayat bacaan yang kita pelajari. Dari seluruh Alkitab kalau kita selidiki tentang penginjilan tipe Kristus, saudara-saudara, karena sekali lagi saya bilang, marilah kita belajar penginjilan sesuai dengan teladan Kristus. Betul kita kagum dengan penginjil-penginjil tertentu, why not? Ada penginjil-penginjil masa lalu seperti Charles Haddon Spurgeon, Dwight Moody. Bagus. Tapi sekali lagi, belajarlah hal yang positif. Do not copy the man. Jelas ya? Jelas ya? Ah, itu dia luar biasa. Nah, untuk Kristus, we copy him. Karena tidak ada yang negatif yang kita dapatkan dari Kristus. Tapi kita semua harus menjadikan Kristus teladan penginjilan kita. Nah, jam kerjanya jelas tadi kita baca. Dari hari masih gelap, sampai hari sudah gelap. Wah, luar biasa. Artinya yang pertama tidak mengenal lelah. Jangan penginjil-penginjil cepat tersinggung. Capek, lalu mulai marah-marah. Iblis mulai dengan selalu membuat kita merasa lelah, merasa kita udah berjasa, udah buat ini, ujung-ujungnya gampang kecewa, gampang sakit hati. Klik. Tetap memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat. Nah, ini menarik. Meskipun tidak mengenal lelah, tapi ada waktu dia bersama dengan Maria. Pergi ke pesta perkawinan di Kana. Ada waktu dia untuk berbincang-bincang dengan Maria ketika Maria berkata mereka kehabisan anggur. Jelas ya?
Tapi ada waktu juga Yesus berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Salah satu cara kerja iblis di akhir zaman membuat orang tidak punya waktu. Suami tidak punya waktu sama istri. Istri tidak punya waktu sama suami, sehingga kalau ketemu geger. Ketemu ribut. Karena hubungan gak manis. Setan membuat orang tua gak punya waktu buat anak-anaknya. Sehingga anak-anak gak bisa menyampaikan unek-uneknya. Masalahnya di masa pacarannya, dia cerita sama pembantu. Ya kalau pembantunya bisa mengarahkan. Ada juga pembantu-pembantu yang anak-anak Tuhan yang baik, saya tahu itu. Agak jarang, tapi ada juga yang dapatkan. Ada juga ke gereja pembantunya. Sesama pelayan Tuhan kadang-kadang gak ada waktu. Dan ini yang menimbulkan banyak keributan, ketersinggungan. Seorang penginjil harus mampu mengelola waktu dengan baik. Cukup istirahat, cukup waktu untuk koordinasi, cukup waktu bergaul dalam keluarga. Jangan sampai pelayanannya hebat tapi rumah tangganya hancur. Karena itu cara kerja iblis yang paling menakutkan di akhir zaman. Yang membuat kita gak sadar. Wah, iblis suruh kita semangat. Tanpa kita menyediakan waktu dengan baik untuk istirahat kita. Untuk kesehatan kita. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan usia 40 tahun. Akhirnya serangan jantung. Usia 50 tahun dan stroke. Sangat menyedihkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Karena kita gak mampu mengatur waktu dengan baik. Waktu istirahat kurang. Waktu bercengkrama kurang. Waktu olahraga kurang. Waktu untuk kita mengatur kehidupan ini kurang. Selanjutnya. Tetap memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan orang banyak dan murid-muridnya. Wah, luar biasa. Alkitab saya kasih pesan. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Semakin kesini kita semakin mengerti. Persoalan orang modern hari ini adalah tidak ada waktu. Dia tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan orang tuanya. Dia tidak ada waktu untuk bercengkrama dengan adiknya. Dia tidak ada waktu bercengkrama dengan istri atau suaminya. Dia tidak ada waktu untuk bercengkrama bersama keluarga, makan malam bersama. Tapi dia selalu punya waktu untuk online. Selalu punya waktu untuk main game. Selalu punya waktu untuk stalking Instagram orang. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Persoalannya bukan kita gak ada waktu. Tapi kita gak mampu mengatur waktu kita dengan tepat. Kita diperbudak oleh hal-hal yang gak penting dalam hidup ini. Gak apa-apa kan handphone gak selalu harus sudah jawab. Gak apa-apa kan status orang harus sudah stalking terus kan gak apa-apa kalau sudah gak tahu apa yang dia sedang kerjakan. Gak penting kali. Engkau mengabaikan yang penting. Untuk hal-hal yang hanya menyenangkan dagingmu semata. Sebagai hamba Allah saya mau bilang. Iblis akan mengacaukan pikiran dan hidupmu. Cepat bertindak sekarang. Dalam nama Yesus. Saya atur waktu saya dengan baik. Itulah penginjil yang sejati. Selanjutnya. Jam kerjanya. Dari hari gelap sampai hari sudah gelap. Artinya apa? Tidak mengenal lelah. Tetap memilih waktu yang cukup untuk beristirahat. Tetap memiliki waktu untuk bersosialisasi dengan orang banyak dan murid-muridnya. Ini yang saya sangat diberkati. Memiliki waktu yang cukup. Untuk membangun dirinya dalam doa. Doa buat Yesus sesuatu yang penting. Bayangkan ketika hari masih gelap. Dia naik ke gunung seorang diri untuk berdoa. Kenapa dia gak berdoa di kamarnya sampai tidur seperti saudara? Sampai peluk pandang Tuhan. Engkau di surga, aku di bumi. Ya, saya udah berdoa dong. Ya walaupun gak salah juga. Tapi persoalannya buat saya. You are taking for granted. Saya kayak pandang remeh doa. Tapi Yesus lihat sengaja. Naik ke atas bukit. Mungkin pada saat yang bersamaan dia pakai kesempatan itu untuk berolahraga. I don't know. Apa maknanya secara khusus dia naik ke bukit. Tapi buat saya. Dengan dia naik ke bukit di hari masih gelap. Seorang diri saya beri nama. Prayer is a serious thing. Doa sesuatu yang serius. Gak bisa sambil peluk-peluk guling ya kan. Kalau kita anggap doa itu penting. Pastikan kita melakukan dengan serius. Wah luar biasa. Dari hari gelap
sampai hari sudah gelap. Dia isi waktunya dengan benar dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Jam kerja pelayanan Kristus. Dari hari masih gelap sampai hari sudah gelap. Artinya memiliki waktu untuk peduli dengan orang di sekitarnya. Sesibuk apapun dia. Tapi ketika dia masuk pintu kota Nain, dia lihat ibu janda menangis, dia nggak bilang sama Petrus, ayo cepat. Kalau nggak ntar kita diganggu lagi. Nah. Ketika dia sedang berjalan, karena Yairus anaknya sakit parah dan hampir mati menurut Yairus. Tapi kenyataannya anaknya sudah mati. Tapi sementara Yesus jalan, ada yang menyentuh jubahnya. Dia berhenti. Dia berinteraksi. Who touched me? Kalau kita lihat filmnya, Yesus jalan. Tiba-tiba dia menatap dengan agak keras wajahnya. Who touched me? Tapi saya percaya, it's wrong. Filmnya salah. Karena saya percaya, Yesus pasti berbalik dengan sambil tersenyum. Memandang orang dan berkata, who touched me? Dengan lain kata, I have something more for you. Yesus tidak merasa terganggu, bos. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita nggak ada waktu untuk jiwa-jiwa. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani pekerjaan Tuhan. Sampai kita nggak ada waktu bersama Tuhan. Jangan sampai kita sibuk-sibuk melayani. Tapi kita nggak punya waktu untuk urus keluarga dengan baik. Urus ketenangan jiwa kita. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan akhirnya stres. Kenapa? Karena kayak orang jual apartemen kejar setoran. Bos, pelayanan bukan kejar setoran. Kita harus kerja keras, amin. Tapi kita bukan harus kerja setengah mati. Saya percaya satu pepatah bahasa Inggris yang ini terus saya simpan di hati saya. There is always time to do God's will. Selalu ada waktu dan Tuhan selalu sediakan waktu untuk kita melakukan pekerjaannya. If you don't have time, I'm afraid you doing things which is not God's will. Kalau sampai kau tidak ada waktu, berarti kau sedang mengerjakan bukan yang Tuhan mau. Karena God is an order God. Allah kita adalah Allah yang teratur. Dia tidak mungkin perintahkan kita sesuatu yang kita udah gak cukup waktu lagi. Pastikan hari ini roh penginjilan kita menyala-nyala. Dan pastikan teladan utama penginjilan kita adalah Kristus. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iblis itu licik. Tapi Tuhan memberi hikmatnya untuk kita lebih dari menjadi orang yang lebih daripada para pemenang. Kita tundukkan kepala. Yesus, ku bangga padamu. Haleluya. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini, di rumah kita masing-masing, Tuhan sedang menyapa kita dan mendorong kita kembali. Preach the gospel. Beritakan Injil. Bukan sekedar berkhotbah, tetapi menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi part of solution, not part of problem. Bukan menghakimi, bukan menjatuhkan, bukan menghina, tapi mengulurkan tangan, berbuat sesuatu dengan kasih. Targetnya bukan mengarahkan orang ke gereja, tapi targetnya menjadikan orang-orang warga kerajaan sorga. Yang senantiasa membawa damai, menyatakan kasih. Dan mengarahkan orang pada keselamatan di dalam Kristus. Church is not our goal. But heaven is our goal. Keselamatan sorga. Menjadikan orang-orang warga kerajaan sorga.
dengan karakter sorgawi dan menyembah Raja Sorga, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin hari-hari ini berkat Tuhan begitu banyak dalam hidupmu, tapi engkau menghakimi orang, engkau menghina orang, engkau jadi orang yang eksklusif. Hari ini bilang Tuhan pakai hidup kau. Mungkin selama ini engkau orangnya yang tidak mengatur waktu dengan baik, sementara Tuhan mau pakai engkau supaya hidupmu lebih berguna dan berarti. Bilang Tuhan tolong aku, sehingga aku bisa memprioritaskan waktuku dengan baik. Karena there is always time to do God's will. I'm afraid nowadays I'm doing things which is not God's will. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa. Bapa, ini kami pegang betul dalam hidup kami. There is always time to do God's will. Selalu ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi kenyataannya, kami terlalu sering mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kami anggap menguntungkan, menyenangkan, dan akhirnya membuat kacau scheduling kami. Sehingga kami gak masuk untuk melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tuhan tolong, kasih kembali di hati kami. Sehingga kami bukan hidup dengan debat doktrin, tapi kami hidup dengan menyatakan kasih dimanapun kami ada. Bukan menghakimi, kemudian menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Kami ada di akhir zaman, di mana Injil harus tersebar. Baru tiba kesudahannya. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus berkaryalah, Roh Kudus bimbinglah. Pakai kami di lingkungan kami, di komunitas kami, di orang-orang yang sehari-hari di sekitar kami, sehingga mereka boleh melihat Kristus lewat hidup kami. Ini bukan mengkristenkan orang, tapi ini membawa orang pada keselamatan yang kekal, menuju sorga rumah Bapa yang kekal. Terima kasih. Biarlah api penginjilan itu menyala di hati kami masing-masing. Betul, khotbah-khotbah tentang penginjilan harian yang tidak populer, tapi kami terima dengan iman. Kami mau belajar, kami mau menjadi penginjil-penginjil yang memberitakan kabar keselamatan. Dunia sedang haus dan dunia sedang tersesat. Biarlah dengan kasih Kristus kami hadir menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari kabarkan Injil lewat hidup, lewat perkataan, lewat semangat, lewat prestasi, lewat keseharian yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Bapa. Hamba juga doa buat yang sakit, karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap saudara yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata tanda-tanda ini yang kami menyertai orang percaya, bahwa mereka tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman praktekkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa, janji-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oleh darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Segala virus, segala bakteri, segala kuman, segala infeksi, segala serangan setan, kuasa kegelapan, keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa di dalam nama Yesus. Tambahkan iman kami, karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap saudara yang sudah didoakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kesembuhan oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan. Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas bangsa Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun.
Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, ketua DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI, DPD. Tidak lupa kami ucapkan berkat untuk ketua BNPT dan jajarannya, ketua BNPB dan jajarannya, MA, kejaksaan, pengadilan. Bahkan tidak lupa kami berdoa buat Kapolri dan seluruh jajaran kepolisian. Kami berdoa untuk Panglima TNI dan seluruh jajaran tentara. Kami ucapkan berkat di dalamnya. Tidak lupa kami berdoa untuk para pengacara, ahli-ahli hukum dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin bangsa kami diberikan hati yang takut akan Tuhan. Dijauhkan dari roh rakus, roh serakah, roh korupsi dalam nama Yesus. Bahkan dukun paranormal dihalaukan di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin-pemimpin kami. Ekonomi bangsa ini baik dalam nama Yesus. Keamanan baik dalam nama Yesus. Politiknya baik dalam nama Yesus. Rancangan-rancangan kegaduhan-kegaduhan yang mau diciptakan oleh orang-orang tertentu kami tolak di dalam nama Yesus. Kemuliaan Tuhan nyata. Mafia-mafia di bangsa ini. Mafia-mafia COVID. Mafia-mafia obat. Mafia-mafia perekonomian kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Tuhan yang jamah, sadarkan mereka. Karena ini bangsa ini membutuhkan keteraturan. Bukan ancaman-ancaman ketakutan di mana-mana yang ditebar. Untuk kelompok-kelompok tertentu mendapat keuntungan yang seluas-luasnya. Kuasa-Mu bekerja ya Kristus. Para dokter, para suster, para tenaga kesehatan. Yang merupakan benteng terakhir dari penanganan COVID-19 Tuhan pakai terus. Dan kami percaya harinya akan tiba. Kami dapat berkata, bye-bye COVID-19. Karena Tuhan sudah membersihkan itu dari muka bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan pakai terus. Untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya, setiap kami yang sudah menerima firman, Tuhan tolong. Tuhan meteraikan hidup kami. Supaya kami tidak jadi orang munafik mendengar firman tapi tidak melakukannya. Tapi kami menjadi orang percaya yang menerima firman. Mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus-Mu terus menuntun kami. Untuk jadikan kami pribadi-pribadi yang taat, setia, tekun. Dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Yes, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Katakan yes, aku siap. Amin. Haleluya. Wow. Saatnya kita membawa persembahan kita dengan sukacita. Dan ingat, tidak diwajibkan untuk membawa persembahan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan, mengerti bahwa kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan tangan hampa, saya memberi kesempatan saudara memberi. Karena untuk memberi ada dua syarat utamanya. Yang pertama sukarela, dan yang kedua sukacita. Kita nggak mau menghina Tuhan dengan memberikan persembahan seenaknya. Tapi kita mau beri yang terbaik pada Tuhan. Karena kita memberi bukan supaya diberkati. Tapi kita memberi karena kita sadar berkat Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita doa Bapa. Kami memberi bukan supaya kami diberkati, tapi kami memberi karena kami tahu berkat Tuhan selalu sempurna dan luar biasa buat hidup kami. Kami tidak mau menghina Tuhan, memberi kepada Tuhan seenaknya dan semaunya. Tapi kami mau memberi yang terbaik dan Tuhan memberkatinya. Dan kami percaya, ketika Tuhan memberkati kami, bukan hanya hidup kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti, akan perkasa di muka bumi sesuai firman-Mu. Tuhan tuntun kami. Sehingga mereka mau mengembalikan perpuluhan milik Allah. Memberikan persembahan syukur, memberikan persembahan rutin, memberikan persembahan pekabaran Injil dan misi. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dalam kasih anugerah-Mu yang sempurna. Tidak lupa kami ucapkan berkat untuk yang mengelola persembahan ini. Sehingga diarahkan dengan hikmat akal budi. Untuk menjangkau jiwa-jiwa, meluaskan kerajaan Allah dan menopang hamba-hamba Tuhan. Untuk melayani dengan yang terbaik. Kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita memberi yang terbaik.
Melalui transfer bank, saya beri nama ini memberi secara dewasa. Karena bukan lagi ada kantong-kantong persembahan yang lewat di depan kita kayak ditagih gitu. Tapi ini dengan sukacita. Saudara yang mau pakai M-Banking, saudara yang pakai scan QR atau transfer bank atau mungkin ke ATM, silahkan lakukan yang terbaik. Karena kita mengerjakannya dengan sukacita. Karena berkat Tuhan yang luar biasa. Dan bersama dengan saudara memberi, kita akan ikuti ministry update apa yang terjadi seminggu kemarin dalam pelayanan kita dan church update apa yang terjadi seminggu ke depan. Khususnya pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan Bless the Year program dan juga Week of Blessing kita mulai besok sampai minggu depan. Jangan keluar dulu, tetap ada dalam ibadah ini sampai saya mengucapkan doa penutup, doa berkat dan doa pengutusan. Haleluya. Yeremia pasal 42 ayat 10. Aku akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. ...2022 bagi Gereja Glow Fellowship Center adalah tahun kemuliaan. Sebagai langkah awal untuk memberkati tahun 2022, maka Glow Fellowship Center mengadakan ibadah Week of Blessing dari tanggal 17 hingga 22 Januari 2022 pukul 7 malam. Dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong dan tim pastoral Glow Fellowship Center. Ibadah ini berlangsung secara online di YouTube channel Glow Fellowship Center dan Gilbert Lumoindong, serta di Facebook fanpage Hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan ada serah terima mobil food truck Kamu Hebat. Dan ini merupakan satu hal yang luar biasa karena truk ini akan kita gunakan untuk menyalurkan bantuan-bantuan bagi yang memerlukannya. Saya dengan Pak siapa, Pak? Saya Julius Antoni dengan Pak Nur Rahman. Kita akan menerima semua surat-surat sehingga dari Pak Nur Rahman menjadi milik GBI Glow Fellowship Center. Pak Nur Rahman, terima kasih buat mobilnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Puji Tuhan, berikut kami sampaikan informasi kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat untuk edisi minggu ini. Informasi kami awali dari wilayah Kemayoran, Jakarta,
Tim Diakonia Glow Fellowship Center dan Kamu Hebat melayani rekan-rekan pemulung yang berada di pinggiran rel kereta api dan di sekitar Pasar Kemayoran dengan membagikan paket makanan. Semangat Pak, kamu hebat Pak. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Ya Pak. Iya Bapak. Iya Pak. Ya, oke. Terima kasih banyak. Menikmati ya. Ya, kamu hebat Pak. Iya ya. Ya, diberkati ya Pak. Ya Pak. Kamu hebat Pak. Kamu hebat. Ya. Berdoa diberkati usahanya ya. Semangat terus ya. Banyak berdoa, Tuhan menyayangi Ibu ya. Gitu ya. Semangat terus ya. Kamu hebat. Sementara itu dari Dusun Sumber Kombang, Kecamatan Karipare, Kabupaten Malang Raya, tim Kamu Hebat Malang Raya bersama remaja Karang Putih membagikan paket sembako ke kaum duafa dan fakir miskin. Kami dari remaja Karang Putih, terima kasih untuk Pastor Gilbert dan Kamu Hebat. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Selanjutnya, tim Kamu Hebat Malang Raya mendatangi Desa Sumberdem, Gunung Kawi, Jawa Timur untuk membagikan paket sembako kepada jemaat GBI Hagios. Dari dapur umum Kamu Hebat yang berada di GBI Serafim yang dipimpin oleh Pendeta Abram Suala, Kamu Hebat berbagi kasih dengan membagikan paket makan siang di Polres Metro Jakarta Barat, Sektor Cengkareng. Baik, saya Pendeta Abram Suala dari Kamu Hebat datang ke Polsek Metro Cengkareng menghargai, mengapresiasi petugas kepolisian yang sudah banyak membantu kami, dan hari ini bersama dengan Pak Mohaireng Dimas Cengkareng Timur. Baik, membawa makanan dan juga helm. Kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Kamu hebat lagi. Kamu hebat. Demikianlah laporan kegiatan kepedulian dan kasih Kamu Hebat edisi minggu ini. Mari kita terus mendoakan dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun agar pelayanan Kamu Hebat dapat menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran kasih Tuhan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Kamu hebat. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Melayani Tuhanlah keuntungan buat kita. Melakukan apapun untuk Tuhan adalah sebuah sukacita tersendiri. Pastikan kita bernyala-nyala menginjil, bernyala-nyala melayani Tuhan, bernyala-nyala menjadi berkat. Karena berkat Tuhan sudah sungguh luar biasa buat kita. Kita bersyukur. Bapak terima kasih. Tak terhitung kasih karunia, rahmat dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu pakai kami terus Tuhan. Untuk jadi berkat, untuk memenangkan jiwa, untuk jadi saksi Tuhan. Jangan sampai kami membuat malu nama Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan nyata. Kami sudah beribadah di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya ada berkat Tuhan di keluarga kami. Sehingga setiap kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Dan tolong kami, suara Roh Kudus terus membimbing kami. Untuk berjalan tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tetapi tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Maka kami tahu kami tidak akan turun tapi diangkat naik. Tidak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama engkau mencari kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Dimanapun kita ada, jadilah pembawa damai, nyatakanlah kasih, hadirkanlah sukacita, dan bawalah terang Kristus dimanapun kita berada. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, keselamatan, penebusan dari Kristus Yesus, urapan, hikmat, akal budi, tuntunan, buah-buah, serta karunia-karunia Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing mulai hari ini dalam
Ibadah minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing bersama Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya.